Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Danielo. NPM saya 2131046 dan sekarang saya akan mempresentasikan UAS IT Governance yang telah saya kerjakan. Jadi, saya mengambil judul perancangan IT Governance dengan memanfaatkan framework COVID-5. Eh, untuk backgroundnya, di era modern saat ini, kemajuan teknologi mendatangkan efek signifikan terhadap pelaksanaan aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan kebutuhan atas penggunaan jaringan internet dalam menjalankan berbagai jenis aktivitasnya, baik dari kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi, perdagangan dan bisnis, maupun edukasi. Pemanfaat pemanfaat Pemanfaatan teknologi informasi oleh suatu instansi mengharuskan pengelolaan yang profesional, sumber daya yang andal, dan anggaran yang memadai dengan resiko kegagalan yang tidak dapat dianggap remeh, terutama ketika terjadi gangguan pada infrastruktur TI yang dimiliki. Namun, meskipun demikian, penerapan TI dapat dimaksimalkan dengan syarat bahwa pemahaman yang tepat tentang konsep dasar sistem yang berlaku, teknologi yang tepat, teknologi yang digunakan, aplikasi yang diterapkan, serta pengelolaan dan pengembangan sistem TI dilakukan dengan baik. Dalam konteks penggunaan TI dalam lingkungan pemerintahan, diperlukan suatu tata kelola yang efektif untuk mengoptimalkan manfaatnya. Lalu peran tata kelola teknologi informasi sangat penting dalam memastikan bahwa penerapan TI itu benar-benar mendukung tujuan penyelenggara aktivitas instansi. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya yang efisien dan manajemen risiko yang terkait dengannya. Dengan demikian, tata kelola teknologi informasi dipandang sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan. Saat ini, prioritas manajemen di banyak organisasi adalah memastikan bahwa tata kelola TI yang baik menjadi unsur kunci dalam keberhasilan penerapan TI dalam organisasi. Salah satu acuan yang dapat diperuntukkan untuk perancangan IT governance, ya, COVID-5 ini. COVID-5 ini merupakan salah satu kerangka kerja yang umum digunakan dalam perancangan IT governance. Kerangka kerja ini menyediakan panduan yang komprehensif untuk memastikan bahwa TI dalam suatu organisasi diarahkan, diatur, dan dikendalikan dengan efektif. COVID-5 menekankan pada pencapaian tujuan bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal. Sambil memperhatikan risiko yang terkait dengan penggunaan TI, dengan memanfaatkan COVID-5, organisasi dapat mengembangkan kerangka kerja yang kokoh untuk mengelola dan mengawasi semua aspek TI, mulai dari strategi hingga pengoperasian sehari-hari. Lalu untuk skopnya ini, dalam perancangan IT governance, dengan memanfaatkan framework COVID-5, organisasi harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, identifikasi tujuan bisnis organisasi dan bagaimana TI dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan pengukuran kinerja TI dengan mengembangkan indikator kinerja kunci yang sesuai dengan tujuan bisnis. Selanjutnya, menetapkan struktur organisasi yang efektif dalam mengelola TI, termasuk pembagian tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya, identifikasi proses TI yang kritis dan pengembangan kontrol yang sesuai juga menjadi fokus utama. Selanjutnya, pengelolaan risiko harus diintegrasikan dalam perancangan IT governance dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan TI. Terakhir, audit dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi ketentuan yang berlaku. Lalu bagian tujuannya ini adalah adapun penggunaan COVID-5 ini untuk perancangan tata kelola TI untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengelola TI yang ada secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada identifikasi tujuan bisnis organisasi
dan bagaimana TI dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, pengukuran kinerja TI juga penting dalam menentukan sejauh mana TI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Perancangan IT governance juga bertujuan untuk menetapkan struktur organisasi yang tepat, mengidentifikasi proses TI yang kritis, mengelola risiko yang terkait dengan pengguna, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Dengan demikian, tujuan dari perancangan IT governance adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan manfaat dari penggunaan TI, sambil tetap meminimalkan resiko dan memastikan kepatuhan dengan peraturan yang berlaku. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai uh, theoretical basisnya atau ide dasarnya. COVID-5 ini merupakan salah satu kerangka yang menyediakan panduan yang komprehensif untuk memastikan bahwa TI dalam suatu organisasi diarahkan, diatur, dan dikendalikan dengan efektif. COVID-5 menekan pada pencapaian tujuan bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal sambil memperhatikan risiko yang terkait dengan penggunaan TI. Dengan memanfaatkan COVID-5, organisasi dapat mengembangkan kerangka kerja yang kokoh untuk mengelola dan mengawasi semua aspek TI, mulai dari strategi hingga pengoperasian sehari-hari. Salah satu keunggulan COVID-5 adalah kemampuan untuk menyelaraskan antara tujuan bisnis dan pengelolaan TI. Terus kerangka kerja ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana TI dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Selain itu, COVID-5 juga menyediakan panduan yang jelas dalam menetapkan struktur organisasi yang efektif dalam mengelola TI, termasuk peran dan tanggung jawab yang diperlukan. Selain itu juga, COVID-5 juga menekan pentingnya pengukuran dan pemantauan kinerja TI. Dengan memanfaatkan indikator kinerja kunci yang ditetapkan dalam COVID-5, organisasi dapat secara terus-menerus mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan TI mereka. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan mengambil tindakan yang perlu untuk meningkatkan kerja TI mereka. Selanjutnya untuk metode yang pertama yang saya lakukan untuk metode ini adalah yang pertama adalah analisis mendalam terhadap tujuan bisnis organisasi serta kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan TI melalui metode analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Lalu selanjutnya saya menggunakan metode pengembangan indikator kinerja kunci atau KPI memerlukan pendekatan yang sistematis dan terukur. Lalu metode SMART yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound. Lalu selanjutnya metode seperti analisis RACI, Responsible, Accountable, Consult, Inform, untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan TI. Pendekatan partisipasi melibatkan pemangku kepentingan utama dalam pengambilan keputusan tentang struktur kerja organisasi juga untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Lalu, identifikasi proses TI yang kritis dapat dilakukan dengan pendekatan pemetaan proses atau analisis. Oke, lalu project result and discussion. Yang pertama, sistem COVID-5 mencangkup prosedur identifikasi resiko, penilaian resiko, serta pengelolaan dan pemantauan resiko secara berkelanjutan. Lalu yang kedua, hasil proyek ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko yang mungkin mempengaruhi pengelolaan TI perusahaan dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan terukur. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen risiko TI baru telah memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Manfaat yang diperoleh termasuk peningkatan kesadaran risiko di seluruh organisasi, peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespon risiko secara proaktif, serta pengurangan kerentanan terhadap ancaman keamanan TI. Perancangan IT governance dengan COVID-5 juga melibatkan pengembangan metrik dan kriteria evaluasi untuk mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan teknologi informasi.
Lalu untuk kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perancangan IT governance dengan memanfaatkan framework COVID-5 memberikan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur untuk mengelola teknologi informasi dalam suatu organisasi. COVID-5 membantu organisasi untuk menghubungkan tujuan bisnis dengan inisiatif teknologi informasi, mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang terkait, serta mengklarifikasikan tanggung jawab dan akuntabilitas dengan pengelolaan IT. Melalui pengembangan metrik dan kriteria evaluasi, COVID-5 juga memungkinkan organisasi untuk terus memantau dan meningkatkan kinerja pengelolaan teknologi informasi mereka. Dengan demikian, COVID-5 memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memastikan bahwa teknologi informasi menjadi aset yang strategis dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kesuksesan bagi bisnis organisasi. Jadi uh, itu adalah hasil kerja saya untuk UAS IT Governance yang menggunakan sistem COVID-5 untuk dalam sistem IT Governance. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.